kita kembali lagi setelah kita melaksanakan PTS pekan kemarin, maka selanjutnya kita lanjutkan kembali belajar kita. Nah, kali ini kita masih seputar membahas tentang matriks, gitu ya. Matriks belum selesai, ternyata ya. Jadi kemarin kita telah belajar sampai dengan tentang inverse dari matriks, gitu ya. Walaupun di situ ada video-video pembelajaran yang bisa kalian tonton, sekarang kalian tonton bagaimana menentukan inverse matriks, gitu ya. Nah, kali ini penyelesaian SPLDV. Ada yang tahu SPLDV itu apa? Yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Mungkin dulu ketika SMP ini sering banget kita pelajari SPLDV ini. Nah, lalu di kelas 10 baru masuk ke SPLDV gitu. Apa itu maksudnya SPLDV? Adalah sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, ini bagaimana penyelesaian dengan matriks gitu ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah SPLDV terlebih dahulu. Nah, SPLDV berarti sistem persamaan linear dua variabel, artinya ada dua variabel biasanya kita butuhkan adalah variabel X dan variabel Y gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini, ada dua persamaan. Nah, sebelum kita mau menyelesaikan dengan matriks, artinya kita harus bentuk dulu sistem persamaan linear dua variabel ini ke dalam bentuk matriks gitu ya. Gimana caranya? Ini. Sebenarnya tinggal kita turunkan aja koefisien dari masing-masing. Jadi kalau misalkan ditransfer ke dalam bentuk matriks, ini jadi A, ini B, yang ini C, dan ini D, dikali dengan variabel X dan Y, maka hasilnya adalah M, ini N, gitu ya. Nah, itu adalah cara mentransformasi ke dalam bentuk matriks gitu ya. Jadi, langkah awal yang kita lakukan adalah mentransformasikan ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Ya, setelah dari sini, nah, gimana cara menyelesaikannya? Ini banyak sebenarnya caranya ya. Bisa dengan menggunakan inverse, bisa juga menggunakan bisa juga menggunakan metode determinan. Yang akan saya bahas dengan menggunakan determinan gitu ya. Menggunakan determinan gimana caranya gini. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu. Jadi kalau kita menentukan variabel X, maka yang kita lakukan adalah menentukan determinan dari M, ini N, ini B, dan ini adalah B, dibagi dengan determinan dari A, B, C, D gitu ya. Kalau kita menentukan X. Lalu kalau kita menentukan Y di sini, maka kita harus mengganti. Jadi ganti aja ini. Jadi konsep seperti ini. Kalau kita mau mencari yang X, artinya kolom pertama diganti dengan M dengan N. Kalau kita mau mencari yang Y, ganti kolom kedua B dengan D dengan M dengan M gitu ya. Jadi dia membedakan di sini doang. Berarti ini A, yang ini C, ini jadi M, dan ini jadi N gitu ya. Tentukan determinannya dibagi sama matriksnya, itu matriks ini. Determinan A, B, C, D nya A, B, C, D gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi simpel sebenarnya menentukan atau menyelesaikan dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan determinan namanya gitu ya. Nah, biasanya yang ini disebut dengan dfx gitu ya. Jadi di sini saya punya bahwa determinan X itu adalah matriksnya ini M, N, B, D. Lalu DY, determinan Y itu adalah A, C, M, N gitu ya. Seperti itu. Lalu ada D, determinan. Nah, determinan itu ini determinannya A, B, C, D. Nanti di 3 kali 3 pun sama sebenarnya ya. Oke, kita coba ya contoh soal seperti ini. Contoh soalnya. Contoh. Di situ ada yang pertama 3x tambah 2 gitu ya. Sama dengan 3 gitu ya. Lalu 2x min 5y sama dengan negatif 17 kan? Negatif 17. Pertama yang kita lakukan adalah mentransformasikan ke dalam bentuk apa? Bentuk matriks terlebih dahulu kan? Saya gariskan begini. Kita transformasikan berarti jadi 3, 2, negatif 5. Ingat tanda di depannya, koefisiennya taruh semua, dikali variabel X dan Y sama dengan
3 negatif 17 kayak gitu ya. Setelah itu yang pertama tentukan determinan D-nya dulu. Artinya determinan si ini aja dulu yang kita tentuin gitu ya. Tentukan. Berarti kalau begitu, kalau mencari D X gitu ya, D terlebih dahulu adalah 3, 2, 2, negatif 5. Rumusnya apa kalau determinan 2 kali 2? AD min BC, berarti 3 kali min 5 dikurangi 2 kali 2. Jawabannya berapa? Negatif 15 dikurangi 4. Jawabannya negatif 19 gitu ya. Negatif 19. Itu adalah B. Lalu selanjutnya kita mencari DX gitu ya. Mencari DX gimana? Berarti mengganti kolom pertama dengan hasil kan gitu ya. Jadi determinan 3 negatif 17 dengan 2 dan negatif 5. Berarti ada min BC lagi kan? 3 kali min 5 gitu ya. 3 kali min 5 dikurangi 2 kali min 17. Ini min 15, yang ini ditambah 34 gitu ya. Min 15 ditambah 34 berapa? 20 berapa? 29 ya? 29 atau berapa? 19 gitu ya. 19 ya. Lalu D Y sekarang kita cari adalah mencari determinan dari kolom kedua yang kita ganti dengan hasil gitu ya. Kolom pertama berarti kembali lagi ini jadi 3 negatif 17. AD min BC 3 kali negatif 17 dikurangi 3 dikali 2. Negatif 3 kali 17 berapa? 151 dikurangi 6. Yaitu berapa? Negatif 50 tuh 7 gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah sudah ketemu DX D-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan X-nya. Berarti kalau X itu kan DX per D. DX-nya berapa? DX-nya 19. Lalu D-nya berapa? Negatif 19. Jawabannya negatif 1 gitu ya. Lalu yang Y sama dengan DY per D sama dengan negatif 57 dibagi negatif 19. Jawabannya 3 apa 2? 3 ya. Jadi kalau begitu X, Y nya adalah min 1,3. Itulah hasil penyelesaiannya gitu ya. Jadi ini X nya adalah min 1 dan Y nya adalah 3. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah sekarang adalah tentang SPLTV. Tadi adalah SPLTV, sebenarnya sama ya. Sebenarnya SPLTV bisa kalian selesaikan dengan cara eliminasi, substitusi, begitupun dengan SPLTV gitu kan. Tapi kita coba dengan menggunakan konsep determinan gitu ya. Gini caranya. Itu yang namanya disebut dengan metode Cramer sebenarnya teman-teman semua. Nah, tetap bagaimana caranya adalah yang pertama yaitu mentransformasikan dari sistem persamaan linear 3 variabel menjadi matriks terlebih dahulu. Artinya seluruh koefisiennya A11, A12, A13 gitu ya, A21, A22, lalu A23 gitu kan, A31, A32 sama A33 gitu ya. Ini ditransformasikan dalam bentuk matriks ya, lalu dikalikan dengan X, Y, dan Z gitu ya, sama dengan hasil yaitu B1, B2, dan B3 gitu ya. Masih sama seperti tadi. Pertama kalau kita menentukan D, determinan, artinya D-nya dulu ya. Berarti ada DX, ada DY, ada DZ. Kalau tadi kan ada DX dan DY doang. Nah berarti sekarang ada DY, ada D, DX, DY, dan DZ. D-nya kalau kita menentukan D, berarti kita menentukan determinan dari mana? Dari A11, A12, A13, A21, A22, A23, sama A31 dan A32 dan A33 gitu ya. Kita menentukan D-nya. Nah, sekarang kalau bagaimana menentukan DX? Berarti kalau DX tetap sama, konsepnya adalah ada yang diganti. Artinya kalau DX pasti kolom pertama yang diganti dengan B1 kan, artinya matriksnya jadi B1, B2, B3. Jadi A12, A22, A32, lalu di sini ada A13, A24,
A23 dan A3 gitu ya. Lalu selanjutnya ada DY. Kalau DY berarti kolom kedua yang diganti dengan hasil gitu ya. Berarti di sini masih jadi A11, A21, A31, ada B1, B2, B3 kan gitu ya. A13, A23 dan A33. Lalu DZ lagi. Determinan dari A11, A21, A31, A12, A22 dan A32, B1, B2, B3. Tentukan determinan dengan menggunakan metode harus gitu ya, 3 kali 3. Seperti itu. Oke. Nanti kalau kita menentukan X berarti gimana? Kalau kita menentukan X maka sama dengan DX per D. Kalau kita menentukan Y, DY per D. Kalau kita menentukan Z maka sama aja dengan DZ per D kan gitu ya. Itu adalah bagaimana menentukan dari determinan dengan menggunakan metode yang disebut metode Cramer gitu ya. Ini namanya metode Cramer. Oke, kita coba contoh soal di sini. Di sini ada sebuah contoh soal. Ada contoh soal. Nah, contohnya begini. Di situ ada X tambah Y kurangi Z. X tambah Y dikurangi Z sama dengan 5. Lalu ada 2X min 3Y gitu. 2X min 3Y ditambah 6Z min 6. Terus ada juga X tambah 4Y min 3Z sama dengan 9 gitu ya. Oke, berarti kita transformasikan dulu ke dalam bentuk matriksnya ya. Berarti gini. Jadi gimana matriksnya? 1 koefisien sama min 1, 2 min 3, lalu ada 6, 1, 4 min 3 gitu ya. Ini X, Y, Z sama dengan 5, negatif 6, 9 kan gitu ya. Berarti tentuin apa dulu? Tentuin D-nya dulu ya. Menentukan D berarti sama dengan 1, 2, 1, 1 min 3, 4, min 1, 6, min 3. Mengcopy paste dua kolom di depan ke belakang itu kan menentukan determinan ya. 1, 2, 1, 1, min 3, 4. Kalikan secara menyarut gitu ya. Ingat ya. Baca lagi kalau 1 kali min 3 kali 3 berapa? 9 ditambah 1 kali 6 kali 1 6 ditambah dikurangi min 1 kali 2 kali 4 min 8. Lalu dikurangi arahnya sekarang yang ke bawah. Min 1 kali min 3 kali 1 3, 1 kali 6 kali 4 positif 24, 1 kali 2 kali min 3 negatif. Berarti berapa ini? 9 tambah 6 itu 15 dikurangi 8 tuh 7 dikurangi 3 tambah 24 27 dikurangi 6 yaitu 21. 7 kurangi 21 negatif 14 gitu ya. Jadi jawabannya determinan D-nya atau determinan si yang awalnya itu adalah negatif 14. Selanjutnya kita menentukan DX. DX berarti matriks yang mana sekarang? Mengganti ini dengan ke kolom pertama. Jadi 5, negatif 6, 9. Yang kolom 2 dan 3 sama. 1, min 3, 4, min 1, 6, sama min 3. Sama seperti tadi, gunakan metode Sarus, mengcopy di depan 5, min 6, 9, 1, negatif 3, dan 4. Jadi kalikan 5 kali min 3 kali min 3 berapa? Ini kan 9 positif kali 5 45. 1 kali 6 kali 9 positif 54. 1 kali 6 kali 4 positif 24 dikurangi ini jadi berapa? 27 ditambah 5 kali 6 kali 4 30 120. Ini plus 3 plus 18 gitu ya. Berapa jawabannya? 45 ditambah 54 lalu 27 ditambah 20 berapa? Kurang lebih jawabannya kurang lebih ya negatif 42. Nanti tinggal dicek.
gitu ya. Negatif 42. Nah, selanjutnya kita menentukan DY gitu ya. Menentukan DY gimana? Sama juga kayak tadi, cuman yang kolom pertama balik lagi kan, kita mengganti yang kolom kedua dengan hasil 5, negatif 6, 9, min 1, 6, sama min 3 kan gitu. Copy paste gitu ya. Ini gimana gitu? 1, 2, 1, 5, negatif 6, 9 gitu ya. Kalikan. Berapa jawabannya ini? Sama dengan 1 kali min 6 kali min 3, 18. 5 kali 6 kali 1 ditambah 30. Di 1 kali 2 kali 9 negatif 18 dikurangi min 1 kali min 6 kali 1, 6. 1 kali 6 kali 9, 54 gitu ya. 5 kali 2 kali min 3, negatif 30. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 64 ditambah 54 berapa itu? 60. 0 ya, jawabannya adalah 0 gitu ya jawabannya. Oke, satu lagi, sekarang mencari DZ. DZ berarti mengganti yang kolom ketiga kan, 1, 2, 1 min 3, 4 gitu ya, diganti oleh 5, negatif 6, 9. Kolom ketiga kita ganti, di copy yang di depan gitu ya. Berarti ini copy pastinya 2, 1 min 3, 4 gitu ya. Kalikan sama dengan 1 kali min 3 kali min 9 berarti negatif 27. 1 kali 6 ini negatif 6. 5 kali 2 kali 4 10, 20 gitu ya. Dikurangi ini 15 negatif, yang ini negatif 24. 9 kali 2 kali 1 positif 18 gitu ya. Berarti berapa jawabannya? Jawabannya gini. Negatif, berarti ini kalau begitu negatif 27 tambah 24 berapa? Langsung aja lah, negatif 33 ya. Negatif 33 ditambah 20, negatif 13 dikurangi ini negatif 24 ditambah 18, 3 negatif 21 sama dengan berapa? Min 13 ditambah 21. Jawabannya ini, oh sorry, bukan 21 ya. 21 berapa? Min 15, min 24. 15 tambah 24, 15 tambah 24 ini 15, 24, oke, 9, 39 kurang 18. Berarti 21 ya, 21 betul ya. Terus yang depannya benar nggak? Negatif 33 ini 20, negatif 13 ditambah 21. Apa yang ini bukan 20? Berapa ini? Oh ternyata ini 40 ya. 40, makanya berbeda. Akhirnya 40. 40 nya itu yang di sini nih. Jadi 5 kali 2 kali 4, 5 kali 10, 10 kali 4, 40 ya. Berarti di sini berapa jadinya? 33. Ini tetap 21 benar. Yang ini adalah 7. Gitu ya, negatif 7. Berarti ini jadi positif 7, berarti 7 sama ini jadi 28 gitu ya. Nah, sekarang udah ketemu semua. Jadi kalau ditanya X gitu, jadi ditanya, kalau ditanya X berarti kan DX per D. DX nya berapa? DX nya adalah negatif 42 dibagi 4, negatif 14. Jawabannya adalah 3. Y nya berapa? DY per D gitu ya. D nya berapa? 0 dibagi negatif 14, jawabannya 0. Z nya berapa? DZ sama dengan dibagi D, berarti 28 dibagi negatif 14, jawabannya negatif 2. Kayak gitu ya. Nah, ketemu bahwa nilai X, Y, dan Z nya 3, 0, dan negatif 2. Dan terpenting adalah ingat ya, kalau kita menentukan DX nya, maka yang ini. Jadi ini yang bergerak, yang si ini bergerak menggantikan kolom-kolomnya. Kalau DX mengganti ini taruhnya di sini, kalau DY ini di sini, lalu ini juga di sini. Kalau DZ berarti yang ketiganya gitu ya. Itu
Terus yang kolom yang sebelumnya gimana ya, mengganti seperti awal gitu ya, yang hanya di kolom yang diganti gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan metode determinator yang disebut dengan metode Riemann. Oke, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.